Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 16 November 2023. Saya bersuka cita, Bapak Ibu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang kita terima dari Tuhan, luar biasa. Kita dipelihara sama Tuhan, bisa bernafas, bisa menikmati hidup yang penuh dengan berkat Tuhan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, karena kita punya pegangan Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus yang pegang hidup kita, punya pegangan Yesus Kristus. Dan ternyata Yesus Kristus memegang hidup kita. Untuk itu, mari kita mau senantiasa cinta kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu Tuhan, tidak mau jauh dari Tuhan. Mari kita mau manja sama Tuhan Yesus, saudara. Mau dekat dengan Tuhan. Seperti Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, manja dia. Dia kalau kumpul sama Yesus selalu dia duduk dekat di dada Yesus. Dia manja. Saya juga begitu. Kalau sudah bersama saya yakin manja. Setiap kita ayo manja sama Tuhan. Bukti kita cinta sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca Injil Matius pasal 7 dari ayat 12 sampai 29 supaya Fatsal ini penuh, supaya besok pagi kita baca Matius pasal yang ke-8. Ada 7 penting nanti saya mau bahas di sini ya. Yang pertama saya mau bahas tentang kasih. Terus yang kedua, masuk melalui pintu yang sesak itu. Ketiga, waspadalah. Yang keempat, tentang hidup yang berbuah. Yang kelima, melakukan kehendak Bapa di surga. Yang keenam, jadilah bijak. Dan 7 ini menjadi sentralnya. 7 angka yang sempurna. Yang ketujuh adalah Yesus Kristus sempurna di atas segala galanya. Amin. Mataku tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku yang sangat ku cinta Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya, mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya, segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu, haleluya, ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan
keinginan tekun memikul salib, haleluya, ganti sukacita yang disediakan oleh Dia Yesus, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Lalu dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, Yesus. Dalam puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat baik. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam damai sejahtera. Senantiasa saya awali dengan dalam damai sejahtera, di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Ciri orang Kristen, ciri kita anak Tuhan, ada salam damai sejahtera. Bukan berantem, saudara, ya. Ya, damai sejahtera seperti saat ini Israel bersama Hamas. Dalam nama Tuhan Yesus ada salam damai sejahtera, supaya mereka bertobat, baik Israel, baik Hamas, semua setiap kita bertobat, saudara, ya. Takluk, kita tunduk kepada Bapa kita Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Karena nanti sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus bukan datang sebagai manusia, bukan sebagai bayi. 2000 tahun yang lalu, kita nanti bulan Desember, bulan depan kita melaksanakan ibadah Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Yesus bukan lahir dua kali. Nanti Yesus akan datang bukan sebagai manusia, sebagai bayi, ya, tetapi Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Semua mata akan melihat Dia nanti. Kagum, saudara, takjub. Dan saya kagum, takjub, ampun saya luar biasanya Tuhan Yesus. Bagi kita akan diangkat sama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi mereka yang fasik, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, nyesal akan ratap dia menangis. Maka pentingnya firman Tuhan katakan tadi, saya baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa, saudara? Melakukan dalam hidup ini. Kalau hidup ini, semua namanya hidup tidak terlepas dari perbuatan. Hidup tidak terlepas dari aktivitas. Ya, kecuali mohon maaf saudara, kalau udah tua banget orang, sudah usia mungkin 80 tahun, sudah nggak bisa apa kerjanya, mohon maaf, tidur, nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi bagi kita yang sehat, jadi firman Tuhan bagi orang sehat ini, sehat rohani, sehat jasmani. Kita melakukannya berarti kita punya aktivitas.
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari tertujulah kepada Yesus. Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kalau mata kita tertuju kepada Yesus, hidup kita menjadi seperti Yesus. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Kalau menjadi pelaku firman, kata Tuhan di sini, tertuju kepada Yesus, memimpin kita dalam iman. Dan iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Oh, haleluya. Cocok nih saudara. Yesus adalah firman Allah. Kalau orang hidup di dalam firman Allah, iman kita akan bertumbuh. Dan iman menuju kepada kesempurnaan. Dan kalau menuju kepada kesempurnaan, kata firman Allah, kita mau tekun, abaikan keinginan tekul pikul salib. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di dalam Yesus seperti saya, Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, iman kita mantap, maka kita tekun pikul salib. Karena Yesus berkata dalam Matius 16, orang mengikut aku harus pikul salib. Penyangkalan diri, bicara rendah hati. Hamba Tuhan harus ada rendah hati. Kalau sombong, nggak bisa jadi pakai Tuhan, saudara. Ya, kita sama-sama hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Ya, mari, karena saya menerapkan hidup juga rendah hati. Percuma apa yang mau disombongkan? Kita nama besar itu karena Tuhan yang besar, bukan kita nama besar. Jangan menganggap dirinya kita orang besar. Termasuk Bapak Ibu hamba Tuhan yang punya gereja besar, jangan anggap dirimu besar. Itu besar karena Tuhan Yesus. Justru makin rendah hati. Makin rendah hati, makin disayang sama Tuhan. Pokoknya setiap kita, ya, pokoknya setiap kita bukan karena materi, bukan karena apa yang kita miliki, bukan. Tapi milik kita satu, Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita memikul salib, ganti sukacita. Karena nanti di balik pikul salib, ada diganti dengan sukacita yang disediakan bagi dia. Oh haleluya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tanah. Oh dahsyat. Duduk di sebelah kanan tanah. Dia adalah Allah, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Ada tujuan penting, saya mau baca ayat 12 sampai 29 supaya cukup waktunya saudara. Yang pertama, mari ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang saudara, yang orang lain perbuat, ya, orang lain tidak mau dibenci, ya, diperbuat jahat tidak mau kan. Yang mau adalah apa? Kasih. Karena sifat Yesus kasih. Seperti di dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yang 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua. Jadi jelas, nomor satu mengasihi Tuhan Yesus. Dan kedua horizontal, mengasihi sama, tidak boleh saling benci, dendam, dengki, tidak boleh. Itu pertama, ya. Ini ada tujuan penting. Yang pertama saya sudah bicara kasih. Milikilah kasih. Kasih secara vertikal, kasih horizontal. Sehingga kalau ada kasih, damai, tidak berantem. Saudara. Hamas kalau Amerika dengan itu, Hamas dengan Israel, kalau ada kasih soal Palestina, bisa selesaikan baik-baik dengan kasih. Ya, Palestina, Kulono, Israel, rembuk bareng-bareng, damai duduk makan bersama. Saya yakin minta pimpinan Tuhan, didalui dengan doa, pasti ada kasih Allah, ada damai sejahtera, dan kemerdekaan datang dari Tuhan. Palestina bisa merdeka kalau datang kepada Tuhan. Tapi kalau gontok-gontokan menggunakan kekuatan, tidak bisa, saudara. Percaya saya. Karena selama ini gontok-gontokan menggunakan kekuatan manusia. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau saya ketemu dengan pemimpin Palestina, Israel, ayo pandang Tuhan Yesus. Saya utamakan Tuhan Yesus. Pasti dia berlutut. Yang kedua, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena salah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang kedua, mari kita mau masuk melalui pintu yang sesat, yaitu pikul salib, penyangkalan diri, ikuti firman Tuhan. Yesus adalah pintu. Maka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, masuk melalui pintu, akulah pintu. Coba saudara baca Matius pasal 10 supaya kita tahu. Jadi masuk melalui pintu, masuk melalui siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah pintu. Dia satu-satunya juru selamat. Dia jalan, dia pintu. Coba saya mau baca Matius 10 ayat 9, dikata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi marilah masuk pintu, yaitulah melalui Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan karena dia satu-satunya. Yang ketiga,
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi yang ketiga, mari waspada, saudara. Vertikal, horizontal, waspada. Vertikalnya bukan vertikal ke bawah maksudnya, bukan vertikal ke atas ya. Kalau vertikal ke atas itu selalu kita dengan Tuhan Yesus. Waspada, vertikal ke bawah. Salib kan ada garis vertikal, garis ke bawah itu. Yang ke bawah itu iblis. Waspada terhadap iblis. Ya, 1 Petrus 5:8, berjaga, yaitu siap siaga kita menghadapi iblis. Kan 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ya saya mau baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 supaya kita jelas ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang dapat ditelannya. Serigala yang buas, termasuk nabi-nabi palsu, karena dipakai oleh si iblis. Maka mari kita mau waspada, ya. Selektif terhadap teman-teman, harus selektif. Jangan sembarang orang sudah dijadikan teman sahabat. Kalau nanti teman itu menjerumuskan dipakai iblis, so bisa terjerumus. Jadi yang ketiga, mari waspada, kita mau selektif. Yang keempat, tentang buah. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari perumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buah menyala kamu akan mengenal mereka. Jadi yang keempat, mari kita mau hidup berbuah. Kalau tidak hidup berbuah, akan ditebang, saudara, dibinasakan. Jadi harus berbuah. Buah vertikal, yaitu buah vertikal. Apa, saudara? Buah vertikal, hiduplah di dalam firman Tuhan. Buah horizontal, implementasinya. Jika kita melakukan firman Tuhan, buah pertobatan, ya, harus kita bertobat, ya. Terus buah pelayanan kita mencari jiwa-jiwa, dan buah roh sifat hati kita, ya. Ada 3 poin buah itu. Ya, jadi buah pertobatan kita harus berbuah, bertobat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya. Buah pelayanan kita mencari jiwa-jiwa supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan buah yang ketiga yaitu hati kita harus berbuat baik, saudara, supaya kita layak berkenan kepada Tuhan. Terus yang kelima, tentang melakukan kehendak Allah. Karena di ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan musir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dahsyat firman Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau orang tidak melakukan kehendak Bapa di surga, biarpun pendeta setiap orang hanya menyebut nama Tuhan, tapi hidupnya tidak bertobat, hidupnya tidak sesuai dengan standarnya firman Tuhan, tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kalau tidak kita melakukan kehendak Bapa di surga. Mau masuk surga harus kenal dengan pemilik surga. Itu yang pertama. Dan kalau sudah kenal, ikuti sama pemiliknya. Kalau udah ikutin aturan-aturan oleh pemilik, tidak bisa sudah masuk. Tunggu dulu, kata Tuhan. Ikuti, kamu sudah kenal aku. Ikuti aturan yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa, ya. Yang keenam, ya. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 25. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Yang keenam, jadilah orang bijak, saudara. Orang bijak adalah apa? Orang yang mendirikan rumah di atas batu. Batu adalah Kristus. Mari kita apapun juga, yang saya sudah sering katakan, sentral adalah Yesus. Apapun masalah boleh kita hadapi, tapi percaya kepada Tuhan, sentralnya Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, yaitu Yesus sendiri. Surah yang ketujuh, ayat 28-29. Dan setelah Yesus, ini Yesus yang ketujuh, mengakhiri perkataan itu, tajuklah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Amin. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, sentral dalam segala perkara. Mari kita mengutamakan Tuhan.
Seperti saya hidup sampai detik ini bersama Bapak Ibu, saya bisa memberitakan firman Tuhan YouTube pagi malam. Itu karena Yesus. Karena saya ingin menjadi orang yang bijaksana, yang taat kepada firman Tuhan. Dan hidup ini menurut kehendak Tuhan. Ada 7 poin. Dan mari kita berbuah. Dan mari kita menjadi orang yang berwaspada. Dan mari kita hari ini hari kita melangkah melalui pintu yang sah, Yesus. Dan yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Mari ada 7 poin yang kita belajar. Biar kita mau taat kepada firman Tuhan. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu. Serahkan hidupmu hanya pada Yesus. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, masuk di dalam rencana Tuhan, untuk membesarkan kerajaanmu, kerajaan Allah di surga yang mulia, haleluya. Ku mau mengikuti, ya mari kita ikuti kehendak-Mu ya Bapa, melakukan kehendak Bapa di surga. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Ada 7 poin, saya ulangi. Mari hidup di dalam kasih. Dan kedua, ikut Yesus, masuk melalui pintu Yesus. Kita tempatkan Tuhan, pintu yang sesat. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Ketiga, mari kita berwaspada. Iblis, nabi palsu, menjalankan kedatangan Tuhan. Dan hidup yang keempat, hiduplah berbuah. Tanpa buah nggak bisa, saudara. Ya. Dan yang kelima, mari hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Tanpa melakukan kehendak Allah tidak bisa masuk surga. Yang keenam, jadilah orang bijak. Orang bijak andalkan Tuhan, batu Kristus. Yang ketujuh, semuanya adalah Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel.